Halo semua, nama saya Farul Aradi, NIM 33321700015 dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kali ini saya akan membahas tentang revolusi industri 4.0, tantangan bagi kaum milenial. Pertama-tama, sanggupkah kita menghadapi revolusi industri? Pertama, kita lihat dulu definisi dari revolusi industri itu sendiri. Revolusi industri secara simpel arti adalah perubahan besar dan radikal terhadap cara manusia memproduksi barang. Perubahan besar ini tercatat sudah terjadi 3 kali dan saat ini kita sedang mengalami revolusi industri yang keempat. Setiap perubahan besar ini selalu diikuti oleh perubahan besar dalam bidang ekonomi, politik, bahkan militer dan budaya. Sudah pasti ada jutaan pekerjaan lama menghilang dan jutaan pekerjaan baru yang muncul. Lebih detailnya kita harus lihat di setiap revolusi industri. Tapi kasarnya adalah beberapa hal yang semula begitu sulit, begitu lama, begitu mahal dalam proses produksi menjadi murah, cepat, dan mudah. Ingat, ekonomi membicarakan macam-macam upaya manusia menghadapi kelangkaan. Revolusi industri menurunkan, malah kadang menghilangkan beberapa kelangkaan tersebut, sehingga waktu, tenaga, dan uang yang semula digunakan untuk mengatasi kelangkaan-kelangkaan tersebut mendadak jadi bebas. Jadi bisa digunakan untuk hal lain, untuk mengatasi kelangkaan-kelangkaan yang lain. Revolusi industri 1.0. Revolusi industri pertama adalah yang paling sering dibicarakan, yaitu proses yang dimulai dengan ditemukannya lalu digunakannya mesin uap dalam proses produksi barang. Penemuan ini penting sekali karena sebelum adanya mesin uap, kita cuma bisa mengandalkan tenaga otot, tenaga air, dan tenaga angin untuk menggerakkan apapun. Masalahnya, tenaga otot amat terbatas, misalnya manusia, kuda, sapi, dan tenaga-tenaga otot lainnya tidak mungkin bisa mengangkat barang yang amat berat. Bahkan dalam bantuan katrol sekalipun butuh istirahat secara berkala untuk memulihkan tenaga tersebut. Sehingga proses produksi kalau mau berjalan 24 jam sehari membutuhkan tenaga. Penemuan mesin uap yang jauh lebih efisien dan lebih murah dibandingkan mesin uap sebelumnya oleh James Watt di tahun 1776 mengubah semua itu. Kelangkaan tenaga yang semula mendominasi kesukaran manusia dalam berlayar, dalam memproduksi, mendadak lenyap. Tenaga tidak lagi dipasok cuma oleh otot, angin, dan air terjun, tapi juga oleh mesin uap yang jauh lebih kuat, lebih fleksibel, dan lebih awet. Revolusi industri 2.0. Revolusi industri pertama memang penting dan mengubah banyak hal. Namun, yang tak banyak dipelajari adalah revolusi industri kedua yang terjadi di awal abad ke-20. Saat itu, produksi memang sudah menggunakan mesin. Tenaga otot sudah digantikan oleh mesin uap, dan kini tenaga uap mulai digantikan dengan tenaga listrik. Namun, proses produksi di pabrik masih jauh dari proses produksi pabrik modern dalam satu hal, transportasi. Pengangkutan produk di dalam pabrik masih berat, sehingga macam-macam barang besar seperti mobil harus diproduksi dengan cara dirakit di satu tempat yang sama. Di akhir 1800-an, mobil mulai diproduksi secara massal. Namun di pabrik mobil, setiap mobil dirakit dari awal hingga akhir di titik yang sama. Semua komponen mobil harus dibawa ke tukang perakit. Seorang tukang perakit memproses barang tersebut dari nol hingga produk jadi. Gambar ini merupakan foto sebuah pabrik mobil sebelum industri 2.0. Setiap mobil akan dirakit oleh seorang tukang yang generalis yang memproses mobil tersebut dari awal hingga selesai. Dari merakit ban, pintu, setir, lampu, dan seterusnya sampai lengkap. Revolusi terjadi dengan menciptakan lini produksi atau assembly line yang menggunakan ban berjalan atau conveyor belt di tahun 1913. Proses produksi berubah total. Tidak ada lagi satu tukang yang menyelesaikan satu mobil dari awal hingga akhir,
Para tukang diorganisir untuk menjadi spesialis, cuma mengurus satu bagian saja, memasang ban misalnya. Produksi Ford Model T dipecahkan menjadi 45 pos. Mobil-mobil tersebut kini dipindahkan ke setiap pos dengan conveyor belt, lalu dirakit secara serial. Misalnya, setelah dipasang ban dan lampunya, barulah dipasang mesinnya. Semua ini dilakukan biasanya dengan bantuan alat-alat yang menggunakan tenaga listrik, yang jauh lebih mudah dan lebih murah daripada tenaga uap. Revolusi Industri 3.0. Setelah mengganti tenaga otot dengan tenaga uap, lalu produksi paralel dengan serial, perubahan apa lagi yang bisa terjadi di dunia industri? Faktor berikutnya yang diganti adalah manusianya. Revolusi industri ketiga mengubahnya. Setelah revolusi ini, abad industri pelan-pelan berakhir. Abad informasi dimulai. Kalau revolusi pertama dipicu oleh mesin uap, revolusi kedua dipicu oleh ban berjalan dan listrik, revolusi ketiga dipicu oleh mesin yang bergerak, yang berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Komputer semula adalah barang mewah. Salah satu komputer pertama yang dikembangkan di era Perang Dunia Kedua sebagai mesin untuk memecahkan kode buatan Nazi Jerman, yaitu komputer yang bisa diprogram pertama yang bernama Colossus. Adalah mesin raksasa sebesar ruang tidur, tidak punya RAM, dan tidak bisa menerima perintah dari manusia melalui keyboard, apalagi touchscreen, tapi melalui pita kertas. Komputer purba ini juga membutuhkan listrik luar biasa besar, 8.500 watt. Namun, kemampuan yang tidak ada seperti juta smartphone yang ada di kantong kebanyakan orang Indonesia saat ini. Seiring dengan kemajuan komputer, kemajuan mesin-mesin yang dikendalikan komputer tersebut juga meningkat. Macam-macam mesin diciptakan dengan bentuk dan fungsi yang menyerupai bentuk dan fungsi manusia. Komputer menjadi otaknya, robot menjadi tangannya. Pelan-pelan, fungsi pekerja kasar dan pekerja manual menghilang. Revolusi Industri 4.0. Konsep Industri 4.0 pertama kali digunakan di publik dalam pameran industri Hannover Messe di kota Hannover, Jerman di tahun 2011. Dari peristiwa ini juga sebetulnya ide Industri 2.0 dan Industri 3.0 baru muncul. Sebelumnya cuma dikenal dengan nama revolusi teknologi dan revolusi digital. Nah, kalian mungkin bisa nebak, setelah dua revolusi ini, revolusi macam apa lagi sih yang bisa terjadi? Perhatikan, semua revolusi itu terjadi menggunakan revolusi sebelumnya sebagai dasar. Industri 2.0 tak akan muncul selama kita masih mengandalkan otot, angin, dan air untuk produksi. Produksi 3.0 intinya mengupgrade lini produksi dengan komputer dan robot. Jadi, Industri 4.0 juga pasti menggunakan komputer dan robot sebagai dasarnya. Jadi, kemajuan apa saja yang muncul di dunia komputer kita akhir-akhir ini? Pertama, kemajuan yang paling terasa adalah internet. Semua komputer tersambung ke sebuah jaringan bersama. Komputer juga semakin kecil, sehingga bisa menjadi sebesar kepalan tangan kita. Makanya, kita jadi punya smartphone. Bukan cuma kita tersambung ke jaringan raksasa, kita jadi selalu tersambung ke jaringan raksasa tersebut. Inilah bagian pertama dari revolusi industri keempat, Internet of Things. Saat setiap masalah yang ada di lini produksi bisa langsung diketahui saat itu juga oleh pemilik pabrik dimanapun si pemilik berada. Kedua, kemajuan teknologi juga menciptakan 1001 sensor baru dan 1001 cara untuk memanfaatkan informasi yang didapat dari sensor-sensor tersebut yang merekam segalanya selama 24 jam sehari. Ketiga, berhubungan dengan yang pertama dan yang kedua adalah cloud computing. Perhitungan-perhitungan rumit tetap memerlukan komputer canggih yang besar. Tapi karena sudah terhubung dengan internet, karena ada banyak data yang bisa dikirim melalui internet, semua perhitungan tersebut bisa dilakukan di tempat lain, bukannya di pabrik. Keempat, machine learning, yaitu mesin yang memiliki kemampuan untuk belajar, yang bisa sadar bahwa dirinya melakukan kesalahan, sehingga melakukan koreksi yang tepat untuk memperbaiki hasil berikutnya. Ini bisa dilukiskan dengan cerita AlphaZero AI. Sebelum machine learning,
Sebuah komputer melakukan tugasnya dengan diperintahkan atau diinstruksikan oleh manusia. Mengkombinasikan keempat hal ini artinya perhitungan yang rumit, luar biasa, dan tidak terpikirkan tentang hal apapun bisa dilakukan oleh superkomputer dengan kemampuan di luar batas kemampuan manusia. Kenyataannya, tentu saja saat ini belum sekeren itu. Poin keempat, yaitu AI dan machine learning, masih amat terbatas untuk tugas-tugas tertentu. Bukan cuma Indonesia, negara-negara maju seperti Jepang, Jerman, dan Amerika Serikat masih terus-menerus memperdebatkan konsekuensi dari revolusi industri keempat ini. Sebab revolusi ini masih berlangsung dan bahkan baru dimulai. Tantangannya masih banyak. Koneksi internet misalnya, belum universal. Masih ada beberapa daerah yang tidak memiliki koneksi internet, bahkan di Amerika Serikat sekalipun. Selain itu, koneksi internet berarti muncullah celah keamanan baru. Perusahaan saingan pasti berusaha mengintip kinerja dan rancangan produksi lewat celah keamanan komputer pengendali produksi yang kini bisa diakses dari internet. Kita saat ini sedang dalam masa bersejarah, masa saat revolusi industri keempat sedang dibicarakan, dipersiapkan, dan diperdebatkan, dan dimulai. Melihat pola sejarah, akan terjadi perubahan besar di dunia ini. Jutaan pekerjaan lama yang semula mapan, yang semula diandalkan oleh kakek nenek, bahkan ayah ibu kita akan menghilang. Jutaan pekerjaan baru yang tak terpikirkan oleh kita akan muncul. Jadi, saya sendiri cenderung optimis soal ini. Setiap revolusi industri sebetulnya adalah proses yang rumit, dengan pengaruh luar biasa luas maupun dalam di masyarakat. Jadi, sebenarnya kita masih belum tahu sejauh mana revolusi industri 4.0 ini akan memberikan dampak bagi peradaban manusia. Namun, saya mengajak Anda semua untuk berspekulasi dengan basis segala hal yang terjadi pada ketiga revolusi industri sebelumnya. Kita bisa menerka apa yang akan terjadi di masa mendatang. Jujur saja, saya seringkali pesimis daripada orang-orang lain. Namun, untuk kasus ini, saya optimis. Karena setiap revolusi industri, walaupun mengguncang ekonomi, politik, bahkan budaya, meski memiliki banyak sekali sisi negatif dan masalah, selalu membawa kita ke masyarakat yang lebih baik. Revolusi industri keempat akan menggilas banyak orang. Tapi, siapa bilang orang-orang yang tergilas itu tidak bisa bangkit dan memanfaatkan roda penggilas mereka? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Saya Farul Aryadi dan terima kasih.